Halo pemirsa JPR TV, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Mona Azari Desak dalam program Kominfo Newsroom. Pemirsa, kita ke informasi pertama. Dalam kunjungan Presiden Joko Widodo ke Singapura menghasilkan berbagai komitmen investasi dan kerjasama di sejumlah bidang. Salah satu komitmen investasi yang dihasilkan Leaders Retreat antara lain Presiden Joko Widodo dan PM Lee Hsien Loong adalah mengenai pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur. Presiden Joko Widodo bertolak ke Singapura untuk bertemu Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong dalam agenda Leaders Retreat. Pertemuan ini merupakan pertemuan tahunan antara kepala negara. Pertemuan pertama kedua kepala negara pertama kali dihelat di Bintan, Kepulauan Riau. Dalam agenda Leaders Retreat, salah satu fokus pembahasan adalah investasi Singapura dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara. Presiden Joko Widodo menyambut baik minat para investor Singapura untuk terlibat dalam pembangunan IKN. Dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo menyebut terdapat 20 perusahaan swasta Singapura yang tertarik berinvestasi di IKN Nusantara. Ketertarikan para pengusaha itu tertuang dalam Letter of Intent. Saya menyambut baik beberapa hasil Leaders Retreat ini. Yang pertama, besarnya minat investor Singapura terhadap pembangunan IKN Nusantara. Dalam kesempatan yang sama, PM Lee menyebut kerjasama Indonesia-Singapura di IKN akan berimbas jangka panjang dan menjadi contoh MOU antar kedua negara. Dirinya juga memuji konsep IKN yang ramah lingkungan dan mengedepankan teknologi. Sejak 2022 lalu, investasi Singapura di Indonesia meningkat lebih dari 40%, sementara volume perdagangan juga meningkat 25%. Singapore is happy to support the President's vision. We will contribute towards knowledge sharing and joint R&D activities. One of the MOUs today covers collaboration on knowledge sharing, capacity building and research to support the planning and development of Nusantara as a smart and sustainable city. Menteri PPPA menjalin kerjasama dengan Menteri Pembangunan Sosial dan Keluarga Singapura terkait program kelembagaan keluarga. Hubungan kedua negara ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya pada bulan November tahun 2022. Menteri Pembangunan Sosial dan Keluarga Singapura, Masagos Zulkifli, melakukan kunjungan kerja di Indonesia pada Senin 13 Maret 2023. Dalam kunjungan tersebut, Menteri PPPA Bintang Puspayoga dan Masagos Zulkifli menyepakati untuk memperkuat program kelembagaan keluarga. Bintang Puspayoga menyebutkan kunjungan ini menjadi momentum untuk menguatkan hubungan bilateral Indonesia dan Singapura, khususnya dalam isu pemberdayaan perempuan, pelindungan anak, dan keluarga. Menteri Masagos menilai untuk saat ini ada berbagai kondisi serupa antara pemerintah Singapura dan Indonesia. Salah satunya permasalahan yang perlu segera dilakukan penanganannya, yakni kelembagaan keluarga. Sebelumnya, Indonesia dan Singapura telah melakukan hubungan kerjasama pada bulan November 2022 di Singapura dan berfokus pada pembangunan perempuan, dukungan anak-anak, dan penguatan keluarga. Selain itu, Menteri Masagos juga menyebutkan kunjungan ke Indonesia juga dalam rangka menguatkan dukungan untuk keketuaan Indonesia pada ASEAN 2023 dan delegasi ASEAN terkait isu perempuan dan keluarga. Informasi lainnya pemirsa, sistem penyediaan air minum Banjarbakula di Banjarbaru, Kalimantan Selatan telah diresmikan Presiden Joko Widodo. Sistem penyediaan air minum ini dibangun dengan biaya cukup besar mencapai 787 miliar rupiah. Presiden Joko Widodo pada Jumat 17 Maret 2023 meresmikan sistem penyediaan air minum Banjarbakula yang ada di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Presiden menyebutkan spam Banjarbakula harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin karena pembangunannya memakan anggaran yang besar, yakni untuk tahapan kedua menghabiskan anggaran 787 miliar rupiah. Spam Banjarbakula dengan kapasitas 1.200 liter per detik ini mengambil bahan baku air di Sungai Riam Kanan
yang berjarak 20 km dari lokasi spam Banjar Bakula, serta mampu menyuplai air bersih kepada 60.000 rumah tangga untuk Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, dan Kabupaten Tanah Laut atau sekitar 301.765 jiwa. Dengan menggunakan teknologi canggih dan SDM kompeten di bidangnya, pengelolaan spam Banjar Bakula berkomitmen menjaga setiap proses dengan hasil terbaik dengan terus mengontrol setiap tahap demi tahap dalam pengolahan air. Spam, sistem penyediaan air minum yang kita bangun di sini ini, tahapan yang kedua menghabiskan anggaran 787 miliar. Ini bisa mensuplai 60.000 rumah tangga yang memerlukan air minum. Wakil Presiden Republik Indonesia Maruf Amin melakukan kunjungan ke Universitas Negeri Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Kunjungan kali ini dalam rangka meresmikan 3 gedung, yaitu Fakultas Kedokteran, Lab Antidoping, dan Sentra Latihan Olahragawan Muda Potensial Nasional. Desain besar olahraga nasional menjadi fokus pemerintah dalam memajukan kualitas bidang olahraga dalam negeri, baik dari sisi penyiapan atlet, fasilitas, dan infrastruktur. Untuk itu, pemerintah terus mengupayakan agar program DBON dapat diimplementasikan secara menyeluruh di tanah air. Dalam kunjungan kerjanya ke Surabaya, Jawa Timur, Wakil Presiden Republik Indonesia Maruf Amin meresmikan Fakultas Kedokteran Olahraga Universitas Negeri Surabaya dan 3 gedung baru, yaitu Gedung Fakultas Kedokteran Olahraga, Gedung Laboratorium Antidoping, dan Sentra Latihan Olahragawan Muda Potensi Nasional. Peresmian tersebut ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Maruf Amin di Graha Unesa yang juga dihadiri oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, serta jajarannya. Wapres mengatakan bahwa peresmian Fakultas Kedokteran Olahraga ini harus disiapkan dengan baik supaya bisa menjadi wadah para atlet yang memiliki talenta dalam bidang kesehatan olahraga. Ini semua untuk peningkatan sumber daya manusia kita, terutama di bidang olahraga. Seperti saudara-saudara tahu bahwa kita sudah mendesain olahraga kita ini untuk menjadi olahraga yang berprestasi, ya, yaitu desain besar olahraga nasional DBON. Nah, oleh karena itu harus disiapkan lembaganya untuk bisa memberikan pelatihan, menyiapkan para atlet kita yang memiliki talenta. Dengan adanya desain besar olahraga nasional ini, diharapkan semakin banyak melahirkan program kualitas guna menghasilkan atlet nasional yang diproyeksikan untuk menaklukkan Olimpiade di kancah internasional. Salah satu tempat untuk melakukan pembinaan, pelatihan, dan juga merupakan sport science center, ya, di Indonesia salah satunya itu. Oleh karena itu kita harapkan bahwa dengan adanya desain besar olahraga nasional dan juga ada sport center, science, dan kemudian juga ada beberapa program yang sudah dilakukan, salah satunya itu di sini Surabaya. Apa yang kita inginkan akan bisa tercapai dalam waktu yang tidak lama. Pemirsa, 3 tahun pelaksanaan program Kartu Prakerja telah membuktikan bahwa teknologi digital menjadi kunci utama reformasi birokrasi. Denny Puspa Purbasari juga menyebut Kartu Prakerja telah memberikan pendapatan kas negara berupa penghasilan negara bukan pajak sebesar 237 miliar rupiah. Kedepan Kartu Prakerja akan mulai perjalanan barunya dalam bentuk offline. Kartu Prakerja masuk usia 3 tahun. Di usia yang ketiga, Kartu Prakerja telah menjamah 16,4 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia, dengan total anggaran selama 3 tahun mencapai 59,4 triliun rupiah. Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja, Denny Puspa Purbasari, mengungkapkan, Kartu Prakerja telah meningkatkan ketahanan pangan, menjaga dan menopang daya beli masyarakat, dan meningkatkan kewirausahaan serta keterampilan masyarakat.
Program Kartu Prakerja dibentuk saat masa pandemi berhasil menjalankan misi berbagai program semi bansos. Namun pada tahun ini Kartu Prakerja akan berubah menjadi skema normal sejalan dengan berkembangnya inovasi pelayanan dan kebijakan publik. Denny Puspapurbasari juga menyebut Kartu Prakerja telah memberikan pendapatan ke kas negara berupa penghasilan negara bukan pajak atau PNBP sebesar 237 miliar rupiah. Dengan biaya operasional PMO kurang dari 1%. Artinya penyaluran dana tepat sasaran dan diklaim tanpa korupsi. Selama program semi bansos Kartu Prakerja berjalan, Kartu Prakerja telah memberikan manfaat bantuan sebesar Rp3.550.000 untuk biaya pelatihan online dan insentif. Dan pada tahun 2023, pemerintah menaikkan jumlah bantuan pelatihan dan insentif menjadi Rp4,2 juta dengan target penerima 1 juta orang. Kajian dari TNP 2K sebanyak 96,1% peserta puas dengan kualitas pelatihan dan 96,4% peserta puas dengan cara penyaluran bantuan uang dalam program Kartu Prakerja. Kami sadar bahwa tidak semua praktek layanan publik yang ada di Prakerja bisa ditiru, tapi kami yakin ada yang bisa ditiru. Prakerja pun akan terus beriterasi tanpa henti, termasuk skema normal yang baru dimulai tahun ini. Kami berharap masyarakat dan para pemangku kepentingan berkenan untuk bersabar karena inovasi membutuhkan space dan waktu untuk terus memperbaiki diri. Seperti yang sudah kita buktikan selama 3 tahun ini. Di kesempatan yang sama, Menko Erlangga menyebut, Kartu Prakerja merupakan model pertama dari program Government to People yang dilakukan di Indonesia bahkan dunia. Hal ini dibuktikan dengan pujian dari tokoh-tokoh dunia atas keberhasilan Kartu Prakerja yang menciptakan pelatihan serupa secara masif. Menko Perekonomian menyatakan program Kartu Prakerja akan memulai perjalanan barunya dengan berbentuk offline, yang mana saat ini sistem dan polanya masih terus diuji coba demi menghasilkan kualitas yang terbaik. Selain itu, pemerintah akan mendorong para alumni prakerja untuk menjadi pengusaha. Dan tadi mendapatkan apresiasi dari tokoh-tokoh dunia, karena banyak negara mau mencoba melakukan pelatihan retraining secara masif, belum ada yang berhasil. Dan kita bersyukur prakerja bisa. Hasilnya jelas, empowerment, sebagian menjadi entrepreneurs, sebagian menjadi pekerja baru, dan yang bottom line penghasilannya rata-rata lebih tinggi daripada yang tidak ikut prakerja. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan berbagai informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.